Tadi. Banyak hal Tuhan sudah lakukan, masa banyak orang berdoa, banyak orang berdoa. Oke, kita menyapa dulu yang di rumah. Ya. Halo, shalom Bapak Ibu semua yang di rumah, apa kabar? Senang sekali hari ini kita tetap stay. Kita kembali lagi bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Dia, kita serentak terus berdoa bahwa kota kita dan menyediakan diri untuk disek dalam kebenaran sehingga kita terus dibangun selaras, dan yang pasti ketika firman terus mengkondisikan hati kita, maka kita akan selalu alami realita hadirat. Amin. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Ayo yang di rumah, yang di kantor, mari set hati kita bersama-sama. Haleluya. Bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Sebab yang layak disembah, layak dipuji, layak ditinggikan, layak diagungkan. Bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Tidak ada Allah yang sama seperti Engkau. Lebih dari nafasku Bapa. Tahu anugerahmu memampukan kami semua ada pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur kepada Tuhan hari ini. Ada anugerahmu Tuhan, kami ada. Tuhan kami sehat.
perhatikan dalam hidup kami. Berikan kami pertolongan setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku, anugerah besar. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku, anugerah-Mu
ada di sini karena satu tujuan kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Saat ini baik yang mendengar yang ada di rumah yang lain Tuhan, baik kami yang ada di sini, kami berdoa biarlah terus hubungkan kami di ruang tatamu. Kami percaya siang hari ini ada pesan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa yang kembali akan disampaikan bagi kami, diperdengarkan bagi kami, baik untuk kami secara pribadi, keluarga lepas keluarga, baik untuk kota, baik untuk bangsa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya sampaikan isi hati-Mu saat ini bagi seluruh kami yang mendengarkan saat ini di siang hari ini. Kami berdoa, berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Buka telinga kami untuk mendengarkan ketika suara kebenaran firman Tuhan disampaikan. Kami percaya itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi itu akan pergi menerobos setiap hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu akan menerobos setiap hati yang keras. Firman-Mu yang akan pergi Bapa berbicara bagi setiap orang-orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya firman-Mu Bapa akan berkuasa bagi setiap kami, akan diimpartasikan bagi setiap kami yang dengan senang hati, yang dengan tulus menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami percaya firman-Mu siang hari ini akan disampaikan bagi setiap kami yang setia mendengar isi hati-Mu. Berbicaralah bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami sediakan tanah hati kami yang sungguh untuk menerima impartasi firman di siang hari ini. Terpujilah Tuhan kami yang hidup. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan arahan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Menyapa jemaat, halo, shalom Bapak Ibu, kembali lagi berjumpa di siang ini dengan kasih dan anugerahnya Tuhan yang luar biasa. Sudah memimpin kita, menolong kita, hari-hari kita lalui dengan indah. Karena kita tahu semua itu dapat kita lalui, kita lewati. Satu pribadi yang tidak pernah tinggal diam, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai dan menolong kita dan memimpin hidup kita sampai pada hari ini. Itu sebabnya mari bersama-sama kita terus di-set, kita terus tidak jenuh-jenuh dan tidak bosan, selalu tersedia dalam hadirat Tuhan. Kita membangun kehidupan rohani yang akurat di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini menjadi fokus kita, menjadi sentra dari pemberitaan kita selama beberapa saat ini. Mam sudah memasuki minggu kedua, karena kita percaya bahwa setiap kita yang membangun dengan akurat pasti kita akan melihat hasil. Kalau kita membangun hidup kita, rohani kita dengan baik, maka pasti kita akan melihat hasilnya. Kita tidak lagi menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, anak-anak Tuhan yang sekedar familiar dengan firman, tetapi hidup kita tak akan sama lagi. Amin. Jadi kemarin kita sudah selesai dengan part 16 dan 17. Sekarang kita masuk pada bagian terakhir 18, 19 dan ke-20, tapi kita sudah menyimpulkan beberapa hal penting. Jadi di saat seseorang membangun setiap area hidupnya dengan akurat, secara akurat, maka kita percaya bahwa dia sedang memposisikan dirinya sendiri untuk berfungsi menjadi representasi dari kerajaan sorga. Jadi saya ulangi sekali lagi, ketika Bapak Ibu di rumah, saudara, keluarga rohani yang sedang live di mana saja, ketika engkau membangun hidup, area hidupmu secara akurat dalam kebenaran firman Tuhan, maka engkau sedang berfungsi menjadi representasi dari kerajaan sorga. Jadi representasi dari kerajaan sorga itu sendiri di bumi ini. Engkau menjadi tanda dan alamat. Engkau menjadi orang yang strategis dan orang yang luar biasa, orang tepat dan orang strategis. Saya tahu dan saya sadar bahwa di dalam pelayanan ada terlalu banyak hal, dan kita melihat itu dan mengalami dan merasakan ada banyak hal dalam kehidupan jemaat yang perlu kita benahi. Oleh karena itu hari ini kita percaya bahwa berbagai masalah dan persoalan akan makin berkurang dalam hidup kita karena kita memiliki kehidupan yang akurat. Ketika saudara dan saya membangun kehidupan terus-menerus secara akurat, maka kita percaya
Tuhan benar-benar dikondisikan berdaulat dan bertahta dalam hidup kita. Tuhan secara nyata akan berdaulat dan bekerja, memimpin kita, menuntun kita, dan kita akan merasakan itu. Karena Tuhan akan makin menyatakan kemuliaan hadiratnya. Setiap kita yang mengalami pemulihan, setiap kita yang berespon membangun kehidupan rohani yang akurat setiap hari, maka saya percaya kau akan pasti mengalami. Nah itu saya berdoa saudara tidak sekedar senang dan melihat live streaming ini, tetapi kita sadar bahwa hidup kita sedang dibangun. Jadi kalaupun semua orang sedang berdoa, is okay, semua adalah bentuk dari ketaatan kita, kasih cinta kita pada bangsa, pada kota, pada negeri. Tapi jangan lupa bahwa kita juga harus terus, fondasi kita diperbaiki, dasar hidup kita, dasar keyakinan kita, seluruh hidup kita harus diperbaiki. Karena Tuhan berkata, perhatikan keadaanmu. Pada waktu kita memperhatikan keadaan kita, ada hal-hal yang harus kita benahi. Tidak boleh berlarut-larut, harus eksekusi dengan segera. Putuskan engkau memilih Tuhan hari-hari ini. Dan untuk engkau memilih Tuhan tidak cukup sekedar tahu firman, tapi kita semua harus dibaharui dari hari ke hari. Pola hidup kita, gaya hidup kita, rutinitas kita, kebiasaan kita, respon kita, semua yang Mam sudah ungkapkan dari part 1 sampai sudah terakhir ini, saya percaya itu adalah salah satu hal yang sangat penting untuk membangun dan memperbaiki seluruh kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu hidup kita, karena tujuannya adalah hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Jadi ketika orang melihat hidup kita, Paulus berkata kita adalah suratan terbuka. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita para pelayan, kita melayani, maka artinya orang bisa melihat Tuhan itu lewat hidup kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita terus menyatakan bahwa kehidupan kita harus selalu tersedia untuk Tuhan mengoreksi kita, untuk Tuhan mengevaluasi kita. Terpenting adalah kesediaan hatimu untuk Tuhan mengevaluasi kita. Jika Tuhan datang mulai mengoreksi kita, mulai mendisiplin kita, mulai membawa kita untuk dibaharui, karena Tuhan mau memakai hidupmu makin maksimal di dalam Dia. Secara karakter engkau oke, tapi karunia juga dibaringi dengan karakter, maka akan sangat konflik, akan sangat maksimal. Itu sebabnya kita terus rindu perbuatan-perbuatan Tuhan kita alami dalam hidup kita. Tetapi kita juga harus sadar bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita karena orang tersebut meresponi, karena orang tersebut mau hidup di jalan-jalan Tuhan. Kalau orang tidak meresponi, tidak akan mungkin alami perbuatan-perbuatan Tuhan, karena dia hidup manusiawi, dia terus hidup dengan kedagingan. Oleh karena itu kita harus sadari bahwa Tuhan begitu berfokus membangun hidup kita. Tuhan berfokus, Roh Kudus berfokus untuk membenahi hidup kita. Keinsapan yang Roh Kudus lepaskan kepada setiap keluarga, setiap pribadi sebagai anak-anak Tuhan adalah salah satu bentuk Roh Kudus mau membenahi kita. Roh Kudus mau baharui kita supaya kita hidup makin akurat di dalam Dia. Roh Kudus bisa menjadi mitra kerja kita dengan baik, baik dalam pelayanan, dalam kehidupan keseharian kita, dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnis, studi kita. Tuhan akan bekerja karena Roh Kudus berperan dengan aktif. Amin Bapak Ibu. Ayat silakan kita baca. Mohon bantuannya Ibu Pigai dan Ibu Nini. Puji Tuhan bisa bergabung lagi kembali. Mazmur 92 ayat 15. Silakan dibaca Mazmur 92 ayat 15. Ayo, jangan buang-buang waktu. 92 ayat 15. Kalau HP lagi itu pakai Alkitab supaya cepat, jangan buang-buang waktu. Ayo, dengan cepat. Mazmur 92 ayat 15. Firman Tuhan berkata, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batu dan tidak ada kecurangan kepadanya. Amin. Jadi tidak ada kecurangan. Tuhan tidak pernah mau melakukan sesuatu yang merugikan hidup kita. Karena Dia melihat hidup kita perlu dibaharui, maka kita harus tersedia. Tidak ada
kecurangan, tapi Tuhan mau lihat hidup kita makin benar, pelayanan kita makin benar, pelayanan kita makin memperkenan hati Tuhan. Kita tidak membangun pelayanan pada akhirnya Tuhan berkata, aku tidak pernah kenal engkau. Artinya hidup kita benar-benar selagi masih ada kesempatan, kita mau diberesin hari ini, dan seterusnya kita mau tersedia bagi Tuhan. Membangun memang seluruh kehidupan orang percaya itu tergantung dari kesiapan hati kita, kesediaan hati kita. Keterbukaan hati kita adalah awal dari sebuah pemulihan. Katakan amin yang di rumah. Jadi membangun seluruh aspek kehidupan sehari-hari menjadi akurat memang tidaklah mudah. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Karena kebiasaan, respon, sikap hati itu sudah menjadi budaya, menjadi lifestyle. Jadi pada saat kita diselaraskan untuk selaras dengan firman, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita berperangai, kita menunjukkan hidup sebagai orang benar, itu dibenahi. Jadi kalau respon hati kita salah, sikap hati kita salah, kita dibenahi supaya menjadi lebih baik. Menunjukkan bahwa kita memiliki karakter Kristus, nature ilahi, bukan kita memakai sifat dasar si nature yang dosa, dosa yang akan terus bekerja dan memperhamba hidup kita. Tetapi sebaliknya, kita dibaharui, kita diset, seluruh aspek hidup kita diperbaiki. Karena ada tujuan Tuhan, ada agenda Tuhan, ada pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Pekerjaan besar tidak akan dikerjakan oleh orang yang biasa-biasa, tapi pekerjaan besar harus dikerjakan oleh orang terlatih, orang yang benar-benar hidupnya terbangun akurat. Karena tantangan hidup di depan butuh kualitas hidup orang-orang benar yang lebih baik, bukan biasa-biasa, bukan sekedar KTP jadi Kristen, tapi kita semua akan dievaluasi. Gereja hari-hari ini sedang dievaluasi oleh Tuhan. Setiap kita orang percaya, gereja secara individu tidak bicara hanya sekedar organisasi, tapi secara individu semua orang menyebut nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, harus memastikan hidup mereka dibaharui. Mau gereja apa saja, tidak peduli, Tuhan sedang mengevaluasi kita semua. Katakan amin. Amin. Karena saudara, upaya kita untuk membawa pekerjaan Tuhan itu, untuk membawa kemajuan dalam pekerjaan Tuhan, tidak pernah lepas dari kekuatan Roh Kudus. Amin. Intervensi Tuhan sebagai pemilik daripada kebun anggur ini, intervensi Tuhan sebagai kepala gereja itu sendiri. Jadi jika kita melihat terjadi pembenahan, tidak usah takut. Karena kalau kita murni, kita setia, kita membenahi pelayanan, kita membenahi para jemaat, para pelayan itu diset kembali, maka jangan takut. Gereja semua sedang di-upgrade naik oleh Tuhan. Karena institusi penting adalah gereja, di mana Tuhan memanifestasikan dirinya melalui mereka. Amin. Jadi mari kita terus tersedia. Kita mau membutuhkan Roh Kudus lebih intens lagi bekerja. Khusus kita kita bicara khusus kita di GBI. Kita semua sudah diserukan, semua sudah dibagi di semua grup-grup. Secara umum ketua sinode kita, Bapak Pendeta Rubin Adi, sudah menyampaikan bahwa tanggal 22 itu khusus hari pencurahan daripada Roh Kudus. Dan saya percaya ini momen penting. Kita terus mengalami berlipat-lipat kali ganda. Kita terus mengalami hidup kita dibenahi kembali sehingga bisa menampung sesuatu yang baik daripada Tuhan. Hal-hal besar harus terus bisa menempati hidup kita karena kita terbangun akurat. Tapi kalau kita tidak terbangun akurat, kantong anggur itu terkoyak. Pada waktu ditaruh sesuatu terkoyak karena kita tidak mampu, kualitas hidup kita tidak terupgrade. Oleh karena itu mari kita terus tersedia membenahi seluruh mindset kita, cara kita melayani. Waktu-waktu yang ada kita semua harus benar-benar mempergunakannya dengan baik. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya sadar bahwa sebagai pemimpin butuh support jemaat. Saya sadar sebagai pemimpin saya tidak bisa melakukannya sendiri. Karena itu saya betapa pentingnya saya harus men-set mereka sehingga kita bisa selaras bersama-sama. Mereka bisa mendengarkan komando mata rantai. Mereka tidak bikin gerakan tambahan, bikin kegiatan atau bikin aksi mereka sendiri. Tapi mereka mendengar dari pemimpin, mereka mendengar dari orang tua rohaninya, dan mereka percaya bahwa apa yang mereka terima itu adalah sesuatu yang memastikan mereka ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Karena ingat tadi Mazmur 92 ayat 15, Tuhan tidak pernah berlaku curang.
Saya juga hadir di sini tidak berlaku curang, sekedar untuk tujuan-tujuan tertentu, tidak. Tapi saya memastikan seluruh jemaat 7 bulan ke depan terus terset. Ada momen penting waktu hari pencurahan Roh Kudus. Mari terus stay, tetap menjaga kondisi hatimu, tetap menjaga doamu, tetap menjaga seluruh kehidupan keluargamu dari segi kerohanian tetap kondusif. Atmosfer hadirat Allah terus dirasakan dari pagi sampai pagi, dari malam sampai kembali lagi malam, karena kita percaya setiap hari akan selalu ada tantangan, ada saja selalu hal-hal yang akan melemahkan kita. Tapi kalau kita menjaga hati kita dengan baik, pasti. Amin Tuhan, terima kasih. Itu sebabnya betapa penting kita memperbaiki, kita membenahi kembali seluruh aspek kehidupan kita. Penting, ya tentu ini kepada kita terbesar adalah kita keluarga. Ada suami istri di sana, ada anak-anak. Ya, kita sebagai keluarga kita harus sadar bahwa kita harus menjaga suasana hati, suasana damai sejahtera yang Tuhan sudah bangun di dalam kita. Kalau dapat mengatakan frekuensi kehidupan rohani kita ini harus dijaga. Kalau kita tidak jaga, yang terjadi itu frekuensi dunia. Selalu meledak-ledak emosi, dari pagi marah-marah, kita selalu melihat hal-hal selalu bawaannya marah. Tidak bisa kan ngomong pelan, tidak bisa kan ngomong dengan baik, supaya orang juga menerima. Tapi memang karena dasarnya hati tidak dibenahi, sehingga orang sudah menjadi lifestyle, marah-marah buat dia itu gaya hidup. Tapi bagi kita orang benar yang sudah dibenahi, marah itu ada saat-saat tertentu. Marah artinya menegur apa yang salah, tapi tidak terbawa kita juga menjadi emosi dan sampai matahari terbenam. Ingat saya ulangi ini. Jadi hal-hal yang salah kita menegur, tapi kita tidak sampai membuat diri kita juga sendiri akhirnya menjadi lemah. Ya, jadi ingat bahwa dalam keluarga itu ada pasangan suami istri. Jadi tidak cuma istri, tidak cuma suami, tapi ada suami istri. Karena itu dua orang yang berbeda ini harus memastikan menjadi pola nomor satu. Kalau kita punya anak-anak harus menjadi pola. Mereka harus menjadi pola bagi anak-anak. Kita harus menjadi teladan bagi anak-anak. Karena tidak mungkin kalau peribahasa bilang guru kincing berdiri maka murid kincing berlari. Bayangkan itu, begitu jahat. Jadi mari kita benahi. Sebagai orang tua juga masih ada banyak hal yang salah. Sebagai pemimpin saya sadar juga bahwa masih ada banyak hal yang saya harus benahi. Dan itu sebabnya kita mari bersama-sama bergandengan tangan. Kita tidak sedang menunjuk jari orang lain mungkin kekurangannya lebih, tapi bersama-sama kita dibangun. Saya pun bicara duduk di sini untuk bicara tentang membangun kehidupan rohani yang akurat di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya harus sadar bahwa saya tidak lepas dari apa yang disampaikan itu. Itu sebabnya mendorong saya, mendorong saudara kita semua. Ayo, kita pasti bisa. Keluarga kita pasti bisa. Terapkan lagi doa, terapkan lagi baca firman bersemangat, terapkan lagi doa meluap-luap, menyembah dengan sesungguh-sungguhnya. Yes. Amin. Jadi ada mesbah keluarga terbangun, ada waktu pribadi terjaga dengan baik pada para pelayan. Amin. WPDA itu bagus, berjalan dengan baik karena kita melayani tanpa terhubung dengan Tuhan. Kita kedagingan, kita melayani siapa yang kita layani. Ya, jadi kita harus memastikan kita mengalirkan kehidupan kepada orang lain sehingga kita tidak mentransfer hal-hal yang salah. Ya, itu sebabnya kita harus dari pasangan yang Tuhan satukan. Artinya di dalam pernikahan, perhatikan ini. Pernikahan kita harus jaga. Saya menutup dengan semua bagian ini adalah bagi yang belum menikah, tidak apa-apa jadi pelajaran, tapi bagi yang sudah menikah, dalam tanda kutip kita sudah berkeluarga, punya anak, mari pernikahanmu harus bersih. Karena di dalam pernikahan, di situ hadirat Tuhan dinyatakan. Ya, amin. Keluarga itu adalah inisiatif Tuhan. Membangun keluarga itu adalah inisiatif Tuhan, bukan kita punya suka-suka. Itu sudah pola dari sorga. Keluarga dibangun. Tadi saya baru selesai dari jam 9 saya sudah di sini karena mempersiapkan penggembalaan, mempersiapkan anak-anak rohani. Saya akan menikah, masuk gerbang pernikahan, mereka harus siap. Ada pelayanan, mempersiapkan diri mereka, pelayanan pranikah, penggembalaan buat mereka, untuk mereka betul-betul dua orang yang berbeda disatukan menjadi satu, maka mereka harus siap. Akan ada perbedaan. Jadi hampir 2 jam saya bicara kepada mereka, dan saya percaya bahwa kita belum terlambat, bahwa Tuhan sedang memperbaiki kita. Kalau kita ditemukan dari firman disampaikan ada hal yang belum akurat, mari kita pastikan kita terus dibenahi oleh Tuhan, tersedia untuk dibenahi.
Kalau kita tidak tersedia, tidak akan mungkin terjadi sesuatu. Karena saudara ingat ya, jatuh cinta itu mudah, tapi mempertahankan cinta itu tidak gampang. Benar. Ya, ketika terjadi masalah, saya tadi bicara ke mereka berdua, kita hidup tidak makan cinta, tapi memang cinta adalah dasar. Cinta itu membuat kalian bersatu. Tapi kita juga harus sadar bahwa cinta itu kadang-kadang harus berhadapan dengan hal-hal yang merobek hati kita, hal-hal yang prinsip-prinsip yang menggoyang kehidupan kita, atau mungkin mencoba untuk memastikan supaya makin kuat, makin teguh. Jadi ada proses-proses kehidupan yang terjadi. Itu sebabnya satu hal yang tadi saya bilang, mereka nomor satu mengutamakan Tuhan. Jadi keluarga harus mengutamakan Tuhan. Kalau keluarga tidak lagi mengutamakan Tuhan, fokusnya sudah beralih. Ini keluarga sedang menuju pada spirit yang error. Ada hal-hal yang sudah menunggu dan menghempaskan mereka. Itu sebabnya saya mau himbau kepada kita, mari kita bangun keluarga kita, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Waktu keluarga itu tahu Tuhan nomor satu, maka mereka akan selalu sadar, tanpa Tuhan mereka tidak bisa. Tanpa Tuhan mereka tidak bisa melewati hari ini. Tanpa Tuhan mereka tidak bisa memiliki semua harta benda, rumah, tabungan, mobil, dan lain-lain. Tanpa Tuhan, karena kita berkata, Ulangan pasal 8 ayat 17-18 di sana dikatakan, kalau Tuhan tidak memberikan kita kekuatan kesehatan, itu bukan kehebatan kita untuk dapat mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kekayaan. Tuhan yang memberi. Coba saudara renungkan, kalau sudah sakit tidak bisa bekerja, kita takut-takut. Dari perusahaan harus minta surat keterangan betul sakit dari dokter. Karena apa? Bekerja itu tidak gampang. Karena itu tetap kita harus mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Itu dasar keluarga ya. Jadi sekian tahun kita akan menjalani, saya tahu bahwa masih ada banyak proses dalam hidup ini. Tiba-tiba ada perangai yang muncul. Ya, kita harus belajar kalau keluarga ini dibangun mengutamakan Tuhan, takut akan Tuhan, hidup mereka dibangun di atas dasar kebenaran, maka saya percaya keluarga ini tetap solid, keluarga ini tetap kuat. Jadi saudara menjadi tanda tanya besar. Perhatikan yang di rumah, saya mau bicara kepada saudara kita semua. Menjadi tanda tanya besar ketika keluarga itu, kalau mereka beribadah kepada Tuhan, mereka sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, tetapi ada banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan. Saya jadi berpikir, Tuhan itu ada di mana kira-kira jika kita adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang melayani. Artinya di sini kita tidak memberi ruang kepada Tuhan untuk menyelesaikan, tapi keegoisan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita. Karena pasangan kita mungkin melakukan kesalahan, atau mungkin anak-anak, kita harus benar-benar memiliki kapasitas hati yang selalu bisa dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan keluarga. Jadi tidak boleh masalah jadi besar, bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu, berhari-hari tidak selesai. Harus selesai. Hanya dengan satu kata, saudara melupakan, memaafkan, selesai. Yang penting saudara benar-benar dengan tulus, ya, dengan murni hati saudara, dan membiarkan Tuhan yang bekerja. Karena terlalu banyak masalah di dalam keluarga. Dengar Bapak Ibu, keluarga, rumah tangga, suami istri, pasangan yang sudah Tuhan satukan, pasangan yang Tuhan sudah pertemukan. Mungkin engkau adalah ibu sambung, mungkin adalah bapak sambung. Maka artinya engkau harus menjadi bapak yang bisa membuat orang-orang di sekitar rumah, anak-anak di dalam rumah, sebagai anak-anakmu yang mereka bisa merasakan nyaman, mereka merasakan damai, mereka merasakan sukacita. Jangan lupakan tanggung jawab itu, ya. Jadi saudara, mari seluruh aspek hidup kita itu harus dibenahi. Kita memberikan hidup kita senantiasa tulus kepada Tuhan. Tuhan mengoreksi. Saya tadi bilang sama kedua anak kekasih yang mempersiapkan diri mereka, dibekali untuk masuk dalam pernikahan. Saya bilang pada mereka bahwa segala sesuatu butuh persiapan. Kita tidak tiba-tiba langsung tarik tangan karena kita suka itu cowok, kita suka itu cewek, langsung mari kita menikah, mari ketemu ibu gembala kita menikah. Bukan. Tapi benar-benar kita bersama-sama dibekali, dibenahi, diperbaiki setiap konflik apa yang seringkali muncul. Kau adalah tipe orang seperti apa, kenali itu. Sehingga kalau kita benar-benar berkomitmen belajar untuk mempertahankan rumah tangga keluarga menjadi lebih baik, saudara harus bersedia untuk dikoreksi oleh firman. Saudara harus bersedia untuk benar-benar mau dibenahi. Karena kita tidak mungkin sudah setengah jalan baru bilang mari kita berpisah, kau ke kanan saya ke kiri. Tidak bisa begitu. Itu karena keegoisan. Karena kadang-kadang juga sikap, misalnya paling banyak itu perempuan, ya. Kita ibu-ibu ini banyak
merasa tersakiti. Jadi karena sudah penuh, kita tidak ada penyelesaian, tidak sembuh, maka seringkali solusi terbaik adalah mari kita berpisah. Saya berkata sama saudara, tidak ada firman Tuhan, firman harus mempengaruhi hidup kita. Bahwa firman Tuhan hanya maut yang memisahkan. Tapi kalau ada di titik ini hidupmu menjadi terpisah, berpisah karena ada banyak hal, mungkin kondisi itu membuat engkau akhirnya memutuskan sesuatu yang sudah terjadi. Tidak usah lagi disesali. Jalani hidup yang ada ini, tapi perbaiki kehidupan yang selama ini tidak akurat. Kalau engkau sudah diampuni Tuhan, berjalan dengan penuh keyakinan. Benahi hidupmu. Hidup keluarga yang dulu mungkin tidak akurat, sekarang di kehidupan yang baru akurat. Amin. Ya mau bikin bagaimana? Sudah terjadi. Tidak ada orang juga yang mau berpisah seperti, tapi persoalan masalah telah menghempas kita. Tapi kita harus kembali pulih, saling memberi, saling mengingat. Mungkin keluarga yang lama kita tetap memiliki hubungan yang baik. Jadi kita tidak boleh bermusuhan. Ini milikku, itu milikku, misalnya contoh. Ya, tapi kita harus memperhatikan itu dengan baik. Ya, tidak boleh kita merasa terus tertuduh, merasa hidup tidak layak. Kalau Tuhan sudah ampuni kau, Tuhan sudah ampuni. Kalau persoalan manusia ungkit-ungkit, dia bukan Tuhan. Kalau orang sudah diampuni Tuhan, itu urusan dia dengan Tuhan. Artinya Tuhan sudah beresin dia. Kenapa kita masih ungkit-ungkit? Ini seringkali kita memiliki dasar keyakinan yang salah. Seringkali terlalu menghakimi orang. Terlalu kita tidak melihat duduk masalah dan persoalan. Itu sebabnya kita perlu dibenahi. Kadang-kadang hal-hal yang memang kita juga tidak menginginkan. Tapi apa boleh buat? Apa yang kita mau sesali dan terus hidup dengan keadaan begitu? Hidup dengan keadaan berdosa? Tidak mungkin. Oleh karena itu kita harus benahi, kita harus perbaiki. Jika mungkin masih bisa pulih-pulih. Harus ambil sikap, bertemu, dipulihkan. Gitu, ya. Dan firman Tuhan sudah katakan maut yang memisahkan. Jadi saudara tidak ada perceraian. Tapi kalau jika itu terjadi, makanya Musa harus keluarkan surat cerai karena bangsa Israel keras hati. Jadi saudara, itulah kekerasan hati manusia. Jadi mari kita terus minta kepada Tuhan. Jika engkau diberi kesempatan memperbaiki kehidupan keluargamu, perbaikilah dengan baik. Biar hidupmu menjadi pola, hidupmu menjadi berkat. Bayar masa lalu hidupmu yang kelam dan pekat. Harus kembali dengan lahir dengan kehidupan yang baru supaya bisa memberkati orang. Lewat hidupmu menjadi berkat bagi orang lain. Orang melihat kehidupanmu berbeda dan mereka juga akan datang sama Tuhan. Tuhan dipermuliakan dong. Hanya manusia yang lihat masa lalu terus. Dia itu bagaimana, dia berdosa, dia begini. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan bilang, aku sudah mengampuni kau dan melupakan, menaruh dosa itu di tubir-tubir laut yang paling dalam. Cuma manusia yang selalu menghakimi. Bahwa itu dibikin. Jadi hari ini kita bertobat. Kita bukan mendiskriminasi orang, tapi mari kita mau merekonsiliasi, membawa rekonsiliasi. Harus Bapak Ibu. Amin. Saya percaya hari ini pun ada di titik ini, ada banyak persoalan masalah di dalam jemaat, tetapi tetap membawa jemaat untuk memiliki pemahaman yang benar, untuk terus men-set jemaat bersama-sama harus tunduk kepada Tuhan. Tidak boleh yang sudah lalu, biarlah itu berlalu. Kita tidak hidup di masa lalu, kita sudah hidup di masa sekarang dan perbaiki. Ayo kau jadi berkat, ayo hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Katakan amin. Memang saudara dibutuhkan kemauan untuk memahami keberadaan pasangan kita. Dan kita juga misalnya sebagai jemaat, bukan berarti juga kita kompromi, tidak. Tapi di sini peran kita harus benar-benar oleh hikmat Tuhan. Karena kita tidak mungkin berkompromi dan terjadi pembiaran. Hanya kita juga mengalami hal-hal yang sebenarnya itu Tuhan beri kita hikmat, tapi kita tidak mempergunakan itu dengan baik. Amin Bapak Ibu. Jadi saya percaya bahwa kita selalu tersedia. Keluarga, rumah tangga harus tersedia. Ketika mulai terjadi pembenahan, jangan juga kita memiliki sifat yang tadi saya sempat bilang sama kedua anak kekasih yang saya bekali mereka, dua pasangan calon pasangan yang menuju pada waktunya akan mereka masuk dalam jenjang pernikahan. Dua orang muda yang datang dan mengambil komitmen untuk hidup bersama. Dimana saudara, kita harus benar-benar menjadi keluarga yang kita tidak hidup bagi diri kita sendiri.
kita ada keluarga. Dan saya sempat bilang ke mereka, yang laki-laki kau punya keluarga, yang perempuan juga kau punya keluarga. Maka ketika menikah, bukan bilang keluarga adalah keluargaku, keluargamu juga adalah keluargamu, tapi keluarga suami adalah jadi keluargamu sebagai istri, keluarga istri harus jadi keluarga suami, sehingga tidak terjadi perbedaan, tapi perlakuan kalian harus sama, sehingga membuat keluarga ini tetap harmonis, tetap bahagia, tidak ada pilih kasih. Dan saya tekankan itu kepada mereka. Amin. Jadi karena gini loh, hidup di dunia juga kalau hubungan kita tidak baik, mau sampai kapan kita gitu berselisih paham dengan orang, terus pahit, terus pahit hati, tidak mengampuni, terus apalagi simpan dendam, tidak tahu apa yang membuat sampai tidak mampu gitu. Persaingan hidup yang dilakukan, udahlah mengalah aja, merendahkan diri lah. Kalau engkau memilih mengalah, merendahkan diri, artinya engkau adalah pelaku firman. Karena Tuhan berkata orang rendah pasti akan diberkati Tuhan. Orang yang menyadari bahwa hidupnya adalah anugerah Tuhan, maka buat apa dia membiarkan hidupnya terus menerus seperti itu? Menderita juga kan, ketemu orang menghindar, ketemu orang bersenggolan tapi tidak bicara dan emosi, marah, menyimpan terus. Setiap kali lihat orang itu ingat, kenapa dia perlakukan itu ya? Jadilah orang yang mampu untuk mentaati firman, yaitu melupakan dan mengampuni, supaya hidup ringan, umur panjang. Karena orang juga kalau kepahitan terlalu banyak hal dalam diri itu muncul banyak penyakit. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Amin. Bergembiralah, ini masa-masa yang harus kita benahi. Masa-masa di mana harus terus meningkatkan kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita senyum, ya kita memberi sesuatu kehidupan, mengimpartasi kehidupan yang gembira, kehidupan yang penuh harapan pada orang lain. Tapi kalau kita cemberut terus ketemu orang, keluarga sendiri cemberut, jadi apa kita? Cemberut semua nanti. Kita tidak alami berkat, bukan kehidupan. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita serius. Rumah tangga, suami istri, pasangan yang sudah disatukan Tuhan, jangan memutuskan berpisah hanya karena hal-hal itu ujian. Ujian cinta, ujian bagaimana engkau sudah berkomitmen untuk hidup bersama, sehidup semati, hanya maut yang memisahkan. Ujian-ujian apapun, pada saat lagi jaya-jayanya, senang-senang, luar biasa, tapi pada saat lagi mungkin saudara diuji, suami moker dan lain-lain, terjadi penurunan, gaji menurun, jangan berubah sikap hatimu. Tetap harus tetap menjadi istri yang mencintai suami, mensupport, mendukung. Atau mungkin dulu sehat-sehat, gagah-gagah, sekarang sakit-sakit. Jangan bilang cuma mau yang enaknya, karena sudah ucapkan janji nikah. Susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, akan tetap merawat. Betul tidak Ibu? Tidak Ibu Nini? Jadi tetap di samping. Istri di samping suami, suami di samping istri. Karena itu akan menjadi teladan bagi anak-anak. Kalau saudara melihat banyak orang mengalami pemulihan, kalau kau tidak mengalami, artinya kita rugi. Saya sempat kasih pembinaan kepada kedua anak kekasih, saya bilang gini, kalau kita berbuat kebaikan, kita misalnya contoh, kita sudah mengampuni orang itu dan berulang-ulang kali bilang, firman Tuhan so bilang 70 kali 7 kali mengampuni. Kita juga dalam hal ini juga diset hati kita supaya menjadi orang yang merasa egois, merasa benar sendiri dan membiarkan orang kalau dia sudah salah, jangan tutup pintu, dia sudah bersalah dan sering melakukan kesalahan. Jangan, saudara, dikasih Tuhan kapasitas hati bisa terus 70 kali 7 kali. Kalau pasanganmu, istrimu berbuat salah, ampuni. Kalau suamimu berbuat salah, ampuni. Anakmu berbuat kesalahan, ampuni. Karena kalau kau melepaskan, artinya ya sudah, hidup tidak lagi berjalan seperti yang diinginkan. Karena kita berselisih paham, kita berharap suami sempurna, kita berharap istri sempurna, tapi jadi sempurna. Ya mari kita berdoa supaya sama-sama disempurnakan. Mungkin juga dengan peran kita sebagai suami, peran kita sebagai istri, menjadi sempurnalah istri kita. Bantu dia untuk dia berubah. Bantu dia untuk dia menjadi lebih baik. Iya, bantu dia, pegang dia. Kalau dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kita menjadi semangat bagi dia. Jadi bukan cuma semangat ketika hidup lagi baik-baik. Kalau hidup lagi diuji, semangat hilang. Dan banyak orang, saudara, banyak angka perceraian terjadi karena hidup tidak nyaman seperti dulu. Maka kita tidak sanggup lagi melanjutkan hidup, pilih jalan masing-masing. Saya percaya ini tidak mudah memang. Tapi kalau engkau kembali kepada Tuhan,
mengoreksi hidupmu, maka hidupmu tak akan sama lagi. Amin. Jadi membangun kehidupan keluarga dengan melibatkan hadirnya sosok pribadi yang luar biasa, yaitu pribadi Tuhan. Dia menjadi penasehat ajaib dalam rumah tangga kita. Dia menjadi Allah yang menjadi Tuhan yang berdaulat atas rumah tangga kita. Kalau kita selalu akan melibatkan dia, selalu dan selalu, kita akan selalu lihat jalan keluar. Rumah tangga kita makin hari makin baik. Belajar saling menghargai. Saya tadi poin 1 tadi, 2 menjadi 1 untuk mereka. Saya betul-betul selesaikan 2 jam tadi dengan mereka. Karena saya bilang kita tidak cuma sekedar bilang cinta, tapi dalam perbuatan tidak sesuai. Jadi kita harus benar-benar dibenahi sikap hati kita. Ketika kita dari dua pribadi yang berbeda menjadi 1, maka itu artinya kehidupan kita sebenar-benar selaras dengan firman. 2 orang yang pikirannya disatukan, 2 orang yang saling menghargai, saling mencintai, saling menolong, saling ya pokoknya kata saling dan saling itu harus terus, saya bilang itu harus jaga. Ketika kalian sudah pada waktunya kalian sudah hidup bersama, kata saling itu jangan lepas. Tolong untuk pasanganmu supaya dia menjadi lebih baik. Amin. Saya bilang karena kalian waktu hidup sendiri itu single, apa saja, sampai saya bicara dari soal misalnya dalam penghasilan. Kalian bekerja, uangku, uangmu, bukan begitu. Uang kalian berdua sama-sama. Pisahkan perpuluhan, bawa perpuluhannya. Penghasilan suami, penghasilan istri disatukan, pisahkan perpuluhan. Lalu 90% silakan kamu olah. Berapa persen buat keluarga, terlebih orang tua. Mungkin disiapkan untuk tabungan masa depan, untuk cicilan apakah apa. Itu harus menjadi jelas. Kita tidak bisa habiskan satu kali. Kita jadi orang bodoh, tidak tahu menyimpan. Tapi kita juga bisa invest. Karena itu kita harus belajar untuk selalu kita mau dibenahi. Dari segi kehidupan ini kalau kita misalnya dalam hubungan, dalam soal pengaturan keuangan, hubungan kita tertata, teratur dengan baik, dibenahi, maka hidup kita juga akan indah. Kita akan berjalan hidup itu enak, tidak stres. Ingat, kita tidak bergumul di dunia terus menangis. Aduh, menangis terus. Pergumulan itu sudah menjadi kita akan enjoy menjalani karena kita tidak sendiri lagi. Kadang-kadang kita tidak sadar, kita pergumulan menangis, kita sendiri tidak mau dibenahi, tapi kita mau harap hidup lebih baik. Padahal kita sendiri sudah ditegur Roh Kudus, kita tidak mau lakukan. Terus berkeras hati, tidak boleh. Amin Bapak Ibu. Jadi sediakan hati pribadi ini penting. Pribadi Roh Kudus harus hadir dalam hidup kita, karena dia akan selalu mengoreksi kita. Amin. Gaya hidup kita. Kita minta tuntunannya selalu dalam keluarga ketika ada masalah, ada persoalan. Karena ketika ada masalah, ada persoalan, selalu kita perlu arahan. Kita selalu perlu istri. Ketika istri setia berdoa, maka dia akan selalu dengarkan arahan Tuhan untuk bisa menghadapi suaminya. Kalau istri tidak berdoa, ya dia menghadapi dengan kekuatan sendiri. Dia pergi curhat ke orang lain, dia cerita kekurangan suaminya ke, dalam tanda kutip, mantan, teman, tapi karena sudah masing-masing menikah, bisa terjadi error. Jadi kita harus tahu yang tepatnya bagaimana. Adalah lebih baik engkau lobi di ruang tahta, berdoa, serahkan semua, atau mungkin pada orang tua rohanimu, sehingga dia akan membimbing engkau dengan baik. Dia akan memberikan arahan kepadamu, supaya keluarga kita dibangun dengan baik. Keluarga kita bisa mengalami berkat-berkat Tuhan. Namanya dalam hidup ini kita tidak makan cinta setiap hari, tapi ada ujian-ujian. Ujian-ujian itu harus cinta tetap kuat. Katakan amin. Itulah sebabnya saya berdoa kita semua menjadi pasangan yang solid. Kenapa kita harus diperbaiki sebagai pasangan suami istri? Kalau gereja tidak memiliki keluarga hidup bersih, hidup benar, gereja lemah. Karena orang-orang inilah representasi dari hidup akan firman, kehidupan daripada firman. Lah kalau keluarga tidak bisa merepresentasikan, menunjukkan kualitas hidup sebagai orang percaya, Kristus tidak nampak di sana. Artinya ibadah kita dievaluasi tidak ada apa-apanya, hanya rutinitas, hanya sekedar sebuah penunjukan bahwa kita beribadah. Tidak begitu. Keluarga kita harus menjadi suratan terbuka. Keluarga kita harus bisa dibaca, bisa menjadi kesaksian bagi orang lain.
Amin. Amin. Jadi kita mau dibenahi karena ada mandat kerajaan dalam hidup kita. Mam tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa keluarga jemaat-jemaat yang sudah dibenahi dengan baik, yang selalu akan berkata, Mam kami hadir, Mam kami ada. Apa yang menjadi agenda, apa yang menjadi visi Tuhan, akan mari kita pikul bersama. Mam kami ada berdiri bersamamu. Engkau tidak sendirian dengan Bapa, tapi kami bersama-sama Engkau. Inilah anak-anak rohani yang kita inginkan. Bukan ketika ada masalah, ada persoalan dia lari, ngumpet. Nanti kalau ada maunya baru datang. Bukan. Tapi keluarga yang benar-benar susah, senang, tantangan-tantangan dalam pelayanan selalu tersedia. Dia kata, aku selalu ada untuk menolong Mam. Katakan amin. Sebabnya di bagian lain, kalau tidak salah di part berapa itu, kita harus berkomitmen di dalam rumah. Kita tidak boleh jadi liar. Minta maaf, kita standar kebenaran itu tidak boleh kita turunkan hanya gara-gara hal yang materi, hal-hal saudara mungkin menyogok apa. Saya akan, oh tidak, sorry. Firman tetap firman. Kebenaran harus bekerja. Saya tahu ketika saudara anak-anak rohani melakukan kebaikan karena hatinya begitu tulus mengasihi kita, mengasihi pemimpinnya begitu sayang. Saya percaya itu. Tapi ada hal-hal yang misalnya terjadi harus menguji hatimu. Engkau harus juga mau tersedia dan berkata, ya Tuhan, motivasiku murni. Iya, ada salah satu jemaat yang minta maaf, mungkin saya harus bicara. Saya langsung bilang, sorry, kita bukan cuma mau terima perpuluhan tanpa ada orang terhubung di situ. Perbaiki hidupmu dengan baik, akurat dengan Tuhan, baru engkau bawa persembahanmu kepada Tuhan. Kita bukan karena lihat uang baru mari, baru hidupmu tidak akurat, saya diberkati, kau tidak diberkati. Itu salah. Jadi kau harus akurat di dalam Tuhan, engkau mendapatkan supply yang baik. Supaya engkau terus hidup, perbaiki, hidupmu diperbaiki. Dari waktu ke waktu caramu yang selama ini salah, engkau diperbaiki dan akurat. Mulai memperbaiki dirimu dan kembali ada di dalam hadirat Tuhan, dalam keluarga rohani, dan hidupmu menjadi lebih baik. Itu yang saya mau. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi harus sadar bahwa jangan sampai, saya gini, ketika saya ngelihat itu tuh saya rasa kayak bukan tersinggung ya, kayak saya kayak harga diri saya gitu loh sebagai pemimpin gitu. Ya, sudah tidak terhubung, sudah lama sekali. Habis terhubung tiba-tiba hilang, tapi mau bawa perpuluhan. WA, aduh saya bilang tidak, sorry saya bukan tipe gembala. Sorry saya bukan tipe gembala seperti itu. Kalau engkau sadar hidupmu terhubung dengan Tuhan, benar-benar engkau adalah hadirat Tuhan dalam keluarga rohani, saya percaya hidupmu akan diberkati. Jadi jangan sogok, jangan dengan membawa sesuatu gitu, tidak boleh. Jadi harus kita belajar untuk kembali kepada Tuhan. Hidupmu dibenahi. Jangan mencelakai gembalamu juga, pemimpin. Harus datang berdoa. Jangan seakan-akan hanya uang itu karena uang itu. Bukan, sorry. Saya bukan tipe gembala seperti itu. Ya minta maaf. Tapi ketika engkau memberi itu kesadaran. Jadi kalau kesadaran hanya karena dengan cara ini supaya saya diterima kembali, tidak. Kau harus akurat kembali. Baru kau bisa bawa persembahan ke rumah Tuhan. Saya bukan menolak karena merasa so suci atau bukan, tapi maksudnya hidupmu tidak benar, hidupmu sudah pergi lagi lalu tidak akurat, harus kembali setia. Suami istri harus datang kembali setia sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu caranya, itu yang benar. Jangan bawa dulu perpuluhan sementara hidupmu tidak benar. Maka ketika dikoreksi firman, engkau akan hilang lagi. Jangan. Amin Bapak Ibu. Jadi waktu saudara lakukan firman Tuhan, itu adalah bukti kesetiaan, ketaatanmu kepada. Kau taat karena kau alami. Amin. Ingat, kau taat karena kau alami. Saya ulangi sekali lagi, kau taat. Karena kau alami. Amin. Holy Spirit. Perpuluhan itu kan dibilang milik Tuhan, bukan milik kita. Kita tidak boleh sentuh yang 10% itu milik Tuhan. Jadi tadi saya bekali mereka dua juga, kau kerja, dua-dua suami, anak muda ini bekerja. Jadi ketika menikah, kamu harus mengatur dengan baik. Amin. Tidak boleh hidup juga dengan gajinya sendiri, diatur sendiri, sini juga atur sendiri, tidak bisa. Harus satu bendahara. Siapa bendahara? Istri, bukan suami. Istri, suami tempat sebagai pemimpin, dia memberi laporan, dia mengawasi, keuangan kenapa begini, itu baru. Kalau suami salah, suami jadi bendahara sekarang bertobat, kembalikan kepada istri, dia bendahara. Itu firman. Ketaatan harus kita lakukan. Dia adalah pemimpin, dia jangan suami semua keluar dari suami. Ya mungkin ada juga begitu, oleh karena kadang-kadang istri mungkin tidak tahu mengatur, sehingga suami akan take over.
Jadi kita harus belajar, harus istri itu jadi bendahara, dan kita juga istri harus jadi bendahara yang baik. Sampai ke hal untuk kedua anak saya, sampai ke hal barang-barang kita belanja, jangan besar-besar daripada tiang. Kau harus mengukur. Dan jangan gajimu segini, mungkin ada cicilan apa namanya rumah tangga, ada pembayaran anak-anak apa. Ya kita harus kondisikan. Jangan membayar apanya utang, tutu lubang, gali lubang, tutu lubang. Apalagi di sini rentenir banyak. Rentenir, kau bertobat. Kalau kau pinjamkan uang, saya kasih tahu, engkau tidak boleh mengambil riba terlalu besar. Lebih dari yang sebenarnya. Kalau kau bermaksud tolong orang, jangan sampai engkau memutus leher orang sampai dia tidak bisa bayar. Bertobat, kembali kepada firman. Kalau engkau meminjamkan untuk menolong, ya itu firman, itu alkitabiah. Tapi kalau kau sudah menaruh makan alasan begini tidak bayar supaya efek jerak, itu juga salah. Karena itu kau harus berbisnis dengan benar. Saya beritahu engkau, jika engkau terus melakoni kehidupan seperti itu, uang itu uang riba, dan kau tidak akan bisa mengalami berkat Tuhan. Bertobat. Dan juga yang suka utang-utangnya pergi lari, juga bertobat. Set keuanganmu dengan baik. Jangan gaji cuma 10 juta, gak hidup 20 juta. Bertobat. Jangan marah ya, Gembala koreksi. Ya, karena kita bergaya bawa HP mewah lebih dari orang lain, ikuti gaya baju yang tidak pernah meleset, terupdate terus tiap bulan. Kau punya gaji saja gak cukup, bergaya hidup mewah. Ya suka-suka saya, sudah, kalau suka-sukamu terserah kau sudah. Tapi saya beritahu engkau, jika engkau mendengarkan ini, hidupmu akan baik. Masa perjalanan hidup rumah tanggamu akan baik. Karena tidak selamanya gaji suami itu begitu. Masa terjadi penurunan, itu terjadi, berdampak juga di gaji dan penghasilan. Amin Bapak Ibu. Untuk itu kita selalu memohon hati nurani yang murni kepada Tuhan. Saya pun berbicara ini bukan untuk kepentingan saya, tapi saya rindu jemaat diset dengan baik. Saya rindu jemaat mereka mengalami kehidupan yang tidak stres karena keuangan, karena biaya ini biaya itu, karena hubungan tidak sehat tidak baik. Diset semua, dibenahi semua. Ya harus jelas, harus clear. Sebab aspek kehidupan dalam gereja ini, ya pasangan suami istri harus bersih, harus saling mendukung, saling menopang, harus memiliki hubungan yang baik. Ya, pastikan kita harus meyakini bahwa firman itu mengevaluasi kita setiap hari, mengevaluasi pasangan suami istri. Jadi kita tidak tunjuk jari, kau itu, yang suami lagi bilang itu kau, tapi kita semua mengevaluasi hidup dengan baik. Amin. Karena kita memiliki akar rohani yang tertanam pada satu sumber yang sama. Jadi pastikan kita meyakini prinsip firman itu membenahi kita, itu memastikan kita memiliki kehidupan yang sama. Pemahaman akan mengatur uang bagaimana, itu sama. Jadi tidak berbeda lagi. Pastikan kita sendiri memiliki pasangan yang telah menjadi pribadi yang benar-benar utuh di dalam Tuhan. Artinya memastikan setiap hari. Mungkin kita lihat bahwa ada hal-hal yang kemajuan-kemajuan yang kita perlu dorong, perlu support. Kita dorong, kita support. Kalau hal-hal kurang kita perlu menegur, kita juga harus menempatkan diri untuk bisa membenahi kehidupan pasangan kita. Tapi caranya itu harus bagaimana? Dengan saling menegur dengan baik, mengingatkan hal-hal yang salah. Amin. Jadi kita tidak boleh dengan kemarahan kita bicara segala kebun binatang ada di situ. Mungkin karena ada hal yang salah, semua terungkit ke atas. Itu sangat tidak baik. Jadi bertobat, benahi. Ada lebih baik kau pasang di dalam ini hatimu itu anti gores hati. Jadi jangan hatimu gampang tergores dengan keadaan-keadaan seperti itu. Tapi kau harus makin sadar gitu. Harus makin menyadari bahwa kehidupan kita ini menjalani hidup ini ada banyak hal. Dan kita dua orang yang disatukan ini harus bisa bersama-sama menyelaraskan hidup dalam kebenaran. Amin. Jadi sampai ke bertengkar juga itu harus diatur. Pintar bertengkar, mengalami kesalahpahaman itu pasangan itu biasa. Jadi harus pintar-pintar atur emosi. Volume emosi naik turun itu harus diatur. Jangan sampai meledak-ledak, bikin-bikin akhirnya jadi masalah. Kau harus benar-benar istilahnya engkau memainkan emosimu dalam suasana itu tuh. Kau harus tahu ini suasananya lagi tidak pas. Jadi kita harus bisa memakai kesempatan dengan baik untuk bisa selalu saling melengkapi satu dengan lain. Ingat di dalam keluarga itu
anak-anak kita juga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang melihat kehidupan kita sebagai orang tua. Kalau kita orangnya bermasalah meledak-ledak, bakuko apa, pokoknya kata-kata yang tidak baik, sudah anak-anak lihat itu mereka trauma. Jadi kita harus itu yang tadi saya bilang, pintar-pintar kalau sudah berselisih paham, pintar-pintar atur emosi. Cari tempat yang sepi, baku marah di kamar kah, mau pungpang tapi jangan kekerasan kayak mau smackdown. Ya, saya percaya tidak ada di GB Apostolik, tidak ada. Ya, jadi terus bijak menanggapi segala sesuatu dalam rumah tangga. Jangan kau memiliki emosi yang meledak-ledak, tabakar-tabakar. Adalah lebih baik tabakar-tabakar di dalam firman, bukan tabakar-tabakar dalam emosi. Kalau kau harus evaluasi. Kalau kau masih tabakar-tabakar dengan emosi, itu artinya firman ada di mana? Firman kemana aja? Kau emosimu yang meledak-ledak, bukan Roh Kudus yang meledak-ledak. Gitu. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi siang hari ini kita pastikan, minta waktu agak sedikit. Hari ini kita pastikan membangun kehidupan yang akurat di dalam kebenaran firman Tuhan sudah selesai. Kita lanjut besok dengan materi yang lain, berdoa supaya diberi Tuhan hikmat untuk supaya terus membangun jemaat. Amin. Ya, saya percaya kita semua, termasuk Mam juga, kita semua mau diselaraskan. Amin. Bapak Ibu. Amin. Jadi otoritas firman harus bekerja dalam hidup kita. Keluarga rumah tangga kita ingat baik-baik. Mam tutup dengan ini. Kalau keluarga kita sudah dibangun di dalam firman, terus diset, jangan jangan ada sifat saling menyalahkan. Tapi bantulah pasanganmu. Kau juga harus, pasangan yang merasa bersalah, banyak hal yang tidak akurat juga harus bersedia dikoreksi. Kau bersyukur dikirim Tuhan atau ada pasangan di sampingmu yang mau taat pada firman. Jangan kau merongrong bilang sok suci lah, sok pendeta lah. Kau sana jadi pendeta sudah. Jangan. Tidak boleh, kau dukung. Hal baik harus kau dukung, karena itu akan berdampak dalam hidup rumah tanggamu. Amin. Jadi pastikan kita terus diajar. Firman harus terus bekerja. Di gereja kita diajar, seperti ini juga kita diajar. Ada waktu-waktu agenda tertentu, misalnya ada acara-acara tertentu yang kita buat untuk menyelaraskan jemaat. Seperti sekarang ini nih. Bisa tidak engkau mempelajari apa yang membagikan ini ketika suami pulang atau istri pulang, sharekan kembali supaya apa yang kau tangkap nilainya, value-nya jadi sama dengan suami. Oh begitu ya, iya. Mam tadi ajarkan kita. Akui kita dua kekurangan tuh ini. Mari kita dua berubah. Karena kita mau memberi otoritas sepenuhnya atas firman dalam keluarga kita. Firman itu siapa? Allah atau Tuhan kan? Jadi kita membiarkan otoritas firman itu bekerja. Amin. Yang kedua, bahwa kita sama-sama sebagai orang tua tidak boleh dalam kehidupan ini tuh kayak berlomba untuk menunjukkan kepada anak. Sehingga seringkali anak-anak atau mereka seringkali berkata, papa boleh, mama malas gitu. Jadi harus bersama-sama. Otoritas orang tua itu dihargai oleh anak-anak. Mereka sadar bahwa mama papa mendisiplin kita seperti ini karena tujuan baik itu di kita ke depan. Jadi tidak boleh mendidik anak-anak dengan cara yang salah. Artinya saya juga tahu bahwa ini tidak mudah. Kita semua masing-masing punya cara didikan sesuai dengan apa yang kita bangun dalam dasar firman Tuhan. Jadi biarkan anak-anak kita juga mereka melihat itu. Jadi tidak ada kayak pilih kasih. Ini tidak boleh. Jadi tidak boleh ada pilih kasih dalam keluarga. Kalau anak yang ini dikasihnya lebih, kalaupun dikasih lebih karena ada pemahaman bahwa biayanya lebih tinggi, kasih tahu pada adiknya ini begini. Jadi anak-anak mengerti. Jadi tidak terselubung gitu, seakan-akan terjadi perbedaan. Jadi kita harus mendidik mereka dengan baik. Amin. Kalau anakmu 3, 5, 4, ya kau harus bagaimana bisa memberi diri kepada mereka. Katakan amin. Kau tidak boleh ceroboh mendidik anak-anak, mulai mendudukan mereka sama-sama. Kakak boleh, dia pintar, kau bodoh. Oh bahaya. Kau bukan mendidik anakmu itu lebih baik. Semangati mereka untuk menjadi anak-anak. Memang itu rahasia kita sebagai orang tua, bahwa ada anak yang mungkin lebih pintar, tapi bukan berarti kita lebih sayang dia dan yang lain tidak. Tetap disayang bersama-sama. Kan itu akan terlihat. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi selalu harus dijaga. Anak-anak adalah harta yang Tuhan beri. Itu kita mendapatkan anak adalah kepercayaan. Itu anugerah dari Tuhan. Jadi jangan sampai ada anak yang mungkin kurang menghibur dan saudara, aduh kenapa saya lahirkan kau. Jangan.
Nah itu bagian dari proses hidupmu. Proses untuk kau bagaimana sebagai ibu, sebagai ayah bisa mendidik dia. Jangan bilang begini, serahkan dia di sini sudah, karena kita sudah tidak mampu mendidik dia. Bukan, itu tugasmu. Jadi kita mari kembali benahi hal-hal yang kita kadang-kadang, ya itulah, kita tidak sanggup lagi mendidik mereka. Kita menjadi marah juga, menjadi pahit juga. Kok kenapa punya anak seperti ini? Jangan, iblis nanti tangkap dia. Kita harus terus peluk dalam kasih Tuhan dan bawa mereka dalam doa. Mungkin itu masa secara ilmu kejiwaan mereka dalam masa-masa kenakalan. Jadi kita harus berdoa terus. Tapi yang pasti bahwa ada waktunya di mana Tuhan akan dengan kuasa Tuhan, Tuhan mengubahkan mereka. Amin. Jadi berinteraksi dengan keluarga ini yang harus dijaga. Anak-anak selalu, saya belajar ya dengan Bapak selalu anak-anak. Bahkan misalnya contoh seperti kemarin Bapak ulang tahun, saya harus ingatkan mereka, sudah ucapkan ulang tahun, selamat ulang tahun di Papa kah belum? Karena ya saya memastikan, jadi ada komunikasi yang baik, perhatian dari anak-anak, jangan sampai mereka lupa papanya ulang tahun. Begitu juga saya, Bapak juga harus bisa sudah ucapkan ulang tahun sama mama kah tidak? Gitu. Jadi keluarga kita harus terus berinteraksi dengan baik, harus kita jaga. Itu juga dalam keluarga rohani. Waktu kita ngucapin, itu adalah bukti dari kita sebagai keluarga rohani. Kalaupun ada yang terlupakan karena tidak jelas di media sosial, ya tidak apa-apa. Ada yang sudah mengucapkan, cepat-cepat ucapkan. Itu bentuk dari care kita, kepedulian kita, care bentuk dari atensi kita, perhatian kita kepada keluarga. Keluarga rohani, keluarga di rumah. Jangan saudara berpikir memperhatikan keluarga di luar sementara keluarga rohani sendiri, keluarga di dalam rumah sendiri tidak. Jadi luar harus dimulai dari dalam. Amin. Kehidupan akurat akan terbangun dalam keluarga kita. Minta maaf suara agak ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan benahi kita bersama-sama. Kalau papa mama dalam rumah sudah memperbaiki, maka pasti juga anak-anak akan memperbaiki. Karena ketika dia lihat papa mamanya mulai berubah, mereka akan lihat contoh itu. Jadi mari siang hari ini kita berdoa, keluarga Jemaat GBI Apostolik makin diperbaharui Tuhan hari-hari pasari, waktu ke waktu, suami istri nomor 1 dimulai dari kita. Kalau engkau belum berkeluarga, dimulailah dari hidupmu, supaya lewat hidupmu menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Bapak Ibu, kita berdoa semua, kekuatan Tuhan selalu. Ingat ya, bukan kekuatan kita, kekuatan Tuhan atas hidup kita. Waktu kita sadar kita tidak sanggup, tidak mampu memperbaiki hidup kita tanpa kekuatan Roh Kudus, maka saudara kita harus selalu mencari Dia. Masuk dalam doa, minta kepada Tuhan, Tuhan mampukan saya. Saya mau bangun kehidupan keluargaku lebih baik. Saya mau lihat anak-anakku lebih baik ke depan. Aku tahu aku tidak sanggup dengan kata-kata mungkin masih bercampur banyak, dan mereka lihat kehidupan saya dan belum menjadi berkat sebagai mama. Mama hanya sebagai seorang mama yang melahirkan, tapi belum bisa untuk membaharui hidupnya untuk bisa menjadi mama yang baik. Tuhan ampuni saya juga. Mari setiap kita bersama-sama yang di rumah memastikan kita semuanya baik sebagai keluarga rohani. Mam juga sadar bahwa sebagai orang tua rohani masih ada banyak hal yang perlu dibenahi. Itu sebabnya saya juga harus terus berubah. Saya dengan Bapak sebagai orang tua rohani di sini berubah supaya menjadi ayah, menjadi ibu yang baik, menjadi ibu rohani yang berkenan, bisa menjadi teladan, dan juga dalam hubungan juga real dilihat dan bisa dicontohi. Kita tidak menunjukkan yang kelihatan, tapi di rumah pungpang, tidak bisa begitu. Kita harus benar-benar hidup kita terbuka, real, terbuka, menjadi satu teladan, menjadi contoh bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu, saudara kekasih di rumah yang sedang live sama-sama, mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Kita percaya kekuasaan Tuhan akan terus bekerja dalam hidup ini. Amin. Beri diri kita tersedia selalu, kiranya tangan Tuhan yang kuat. Kita tahu setiap keluarga itu banyak kekurangan. Kita sadar itu, saya juga. Tapi jangan jadikan itu sebagai sesuatu membuat kau jadi ciut. Aduh, saya banyak sekali kekurangan. Kau jadi kau tersinggung bahwa aduh saya tidak pantas. Tidak harus bersikap seperti itu. Buka diri, buka hati sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, ini aku Tuhan, ini keluargaku Tuhan. Aku mau dibenahi, keluargaku mau dibenahi, dan membiarkan Tuhan bekerja. Mari kita sama-sama mari menyembah Tuhan. Kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Dalam bersandar mari mulai berdoa. Apa yang Tuhan tahu, katakan dari firman ini, ayo deklarasikan dalam doa. Pasangan suami istri yang solid, anak-anak yang solid, dan keluarga. Inilah tujuannya. Dibangun secara akurat, dibangun kehidupan akurat dalam Tuhan, dalam kebenaran firman, sehingga menjadi jemaat
Bawa hidup kita, mari bersama-sama datang pada Tuhan. Oh, firman Tuhan sudah datang mengoreksi kita. Mari bawa hidup kita, keluarga kita. Kuasa hadirat Tuhan. Amin, amin, amin. Tuhan terus bekerja. Set kami bersama-sama Tuhan. Set kami Tuhan. Benahi hidup kami yang tidak akurat. Menjadi pasangan suami istri yang solid. Karena kami tidak sekadar menikah untuk tujuan yang sementara, tetapi ada agenda surga. Yes, amen. Keluarga yang ada di Kabupaten Mimika. Yes, amen. Amin. Dalam nama Yesus ada mujizat Tuhan. Kami selalu alami. Dalam nama Yesus. Sesungguhnya aku adalah hamba-Mu. Jadilah sesuai dengan perkataanmu. Itu terjadi bagi para istri-istri. Kami akan berkata, kami adalah hamba-Mu Tuhan. Jadilah pada kami, jadilah pada hidup kami, anak-anak kami, suami-suami kami, seperti perkataan firman-Mu kepada kami. Jadi dalam nama Yesus, setiap keluarga terus alami pemulihan, setiap pasangan terus alami pemulihan. Amin, amin. Dalam kehidupan istri, dalam kehidupan anak-anak, sehingga kami berdiri menghadirkan realita kerajaan Allah di bumi ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Hari-hari ini keluarga-keluarga akan dibawa masuk dalam musim yang baru. Yes, amin. Musim yang baru. Transformasi terjadi, pemulihan terjadi. Musim yang baru. Di mana keluarga akan menaikkan kepada Tuhan. Suami akan berfungsi sebagai imam. Istri akan berfungsi sebagai penolong. Akan membangun satu mesbah yang benar. Ada pujian, ada penyembahan yang dinaikkan. Yes, amin. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi pemerintah. Pemerintah kami, pemerintah Kabupaten Mimika. Biar ketulusan dan kemurnian itu ada pada mereka. Sehingga sebagai orang tua yang dipercayakan untuk mengayomi masyarakat Mimika ini, mereka berdiri menjadi figur, mencari tanda dan alamat. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Karakter Tuhan ada dalam kepemimpinan di Kabupaten Mimika ini. Baik bupati, wakil bupati, ketua DPR, anggota DPR, kepala dinas, camat-camat, lurah-lurah, RT-RT, sehingga kepemimpinan ilahi itu semakin nyata di dalam nama Yesus. Kami berdoa, masyarakat dipimpin, masyarakat dibawa dalam satu kemakmuran yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, ada keadilan, ada kemanisan di sana, ada yang terbaik, ada sesuatu yang terbaik yang dikerjakan. Terjadi, berubah, jadi perubahan. Amin. Terjadi perubahan. Terjadi perubahan dalam nama Yesus. bagi bangsa-bangsa, bagi kota-kota, lewat pemimpin-pemimpin yang cinta akan Tuhan. Kami berdoa kehidupan yang teratur Tuhan berikan di Mimika ini. Kehidupan yang teratur, kehidupan ilahi dicurahkan bagi bupati, wakil bupati, ketua DPR, anggota DPR, kepala dinas, camat-camat, lurah-lurah, rasa takut akan Tuhan ada pada mereka. Sehingga benar-benar semua yang sudah Tuhan lancarkan bagi Mimika itu terlaksana lewat Jadi dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Surga menginvasi dalam nama Yesus. Masuk dalam Kehadiran Tuhan Tuhan dalam nama Yesus. masuk dalam Indah lala basyakara lala bayara lala bayara lala
Ada yang Kira barala barala bashanda raba di raba kota raba ini ada mesbah Oh, yes, yang setiap amen. malam Yes, terus amen. menyala, Yes, amen. terus menyala. Mulai Yes, di amen. pemerintah Yes, amen. sampai rakyat. Amen, Ada amen. mesbah yang terus menyala. Korban yang kudus, korban yang kudus, yang tercium, yang tercium, yang tercium, menyukakan hati Tuhan dari kota ini. Terjadilah di dalam nama Yesus. Orang basika, bangsa Tuhan rohani dalam nama Yesus. Oh Tuhan, biar kami terus diselaraskan, kami terus diselaraskan, kami terus diselaraskan Tuhan dalam nama Yesus. musim yang baru kami berdoa biar terjadi seperti mengkhususkan hati khusus biar terjadi di bangsa ini, di tanah Papua, di Mimika, di mana kami mengkhususkan hari khusus bagi Tuhan, di rumah-rumah suami istri mengkhususkan hari khusus bagi Tuhan, Dalam nama Yesus. di kantor ada hari yang dikhususkan bagi Tuhan, pemerintahan mengkhususkan hari bagi Tuhan. Kami berdoa kalau Tuhan boleh melakukan ini, Israel mana hari itu mereka khususkan bagi Tuhan, sampai Syara pun dikhususkan bagi Tuhan. Kami berdoa terjadi Jadi dalam pada nama bangsa Yesus. ini, Papua, Mimika, kami mengkhususkan hari bagi Tuhan. Amin, amin, Ada amin. pujian, ada pengagungan. Di hari itu hanya terdengar pujian, hanya terdengar pengagungan, hanya terdengar nyanyian baru bagi Sang Raja. Bapa kami berdoa di dalam nama Yesus, Bapa yang ada lewat Bapa ini, buat seluruh bumi, buat Indonesia, buat Papua, buat Mimika, Tuhan mau supaya kami berkhususkan. Kalau selama ini kami sibuk dengan kegiatan kami sibuk mencari sesuatu dari dunia ini, tanpa kami memberikan hati untuk Tuhan, waktu untuk Tuhan, untuk kami beribadah. Dengan terjadinya wabah ini, supaya semua orang mulai kembali memperbaiki hidup dengan Tuhan, mengkhususkan harinya untuk Tuhan. Keluarga mulai kembali memperbaiki mesbah. Kalau selama ini hari-hari yang sudah ditentukan dilewati begitu saja tanpa ada persekutuan dengan Tuhan, ampuni Tuhan. Kalau selama ini pemerintahan dari pusat, daerah, provinsi sampai turun ke kabupaten, pemerintahan ini berjalan tanpa ada waktu yang ampuni kami Tuhan. Ya Tuhan. Kalau selama ini dunia ini berputar, beredar, orang-orang hanya mencari apa yang ada di dunia ini, tanpa mengkhususkan Yes, hidup Tuhan. mereka, hari, Oh. jam, waktu untuk Tuhan. Yes. Ampuni lewat wabah ini. Agenda surga. Bicara bagi kami, untuk kembali memperbaiki. Ada waktu, Yes. ada hari, ada jam yang harus kami khususkan. Kami khususkan bagi Raja di atas segala raja, untuk
Ketika rumah Tuhan dibersihkan, ketika kami orang benar dipulihkan, kami percaya kami akan menjadi penyembah-penyembah yang membawa seluruh hidup kami. Kasih karuniamu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Aku dan Mari deklarasikan bersama-sama. aku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami Setiap waktu keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Terima kasih Tuhan. Kau layak disembah, layak dipuji, layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Mengucap syukur untuk siang hari ini kami sudah bersama-sama ada di dalam hadirat Tuhan. Seluruh keluarga rohani yang di rumah, seluruh keluarga yang lagi menonton live, Tuhan kiranya memberkati semua. Pesan Tuhan kami dapatkan hari ini. Kami percaya bahwa aspek kehidupan kami dengan sungguh-sungguh dibenahi sehingga diselaraskan menjadi akurat. Kami percaya kami akan mengalami terobosan-terobosan dalam keluarga. Pemimpin kami, bangsa kami, oh Tuhan, keluarga kecil kami, rumah tangga lepas rumah tangga, kami percaya Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Ini hidup kami jika firman hari ini mengoreksi kami. Kami mau berkata terima kasih Tuhan. Kami mau diubahkan, kami mau dibaharui supaya hidup kami tak akan sama lagi. Siang hari ini kami menaikkan segala pujian, syukur, hormat limpah banyak. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih Roh Kudus sudah memimpin kami bersama-sama dengan seluruh keluarga rohani di rumah dan semua yang sedang live, baik yang ada di kota Timika, di luar kota, di berbagai kota bahkan yang ada di luar negeri. Kami berdoa Tuhan memberkati. Bila kiranya kasih karunia Tuhan selalu melingkupi kami, melampaui segala akal itu datang dan memenuhi seluruh hidup kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami mengakhiri doa kami siang ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Ayo sampai jemaat. Shalom Bapak Ibu. Shalom, shalom. Luar biasa, Tuhan berkati kita semua. tetap tersedia bersama-sama Bapak Ibu. Ayo Ibu Nini. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Ibu Nini. Tuhan berkati kita Tuhan semua. bawa dalam musim yang baru. Tuhan terus bawa kita ke musim yang baru. Tersedia hati kita siap untuk menerima lawatan Tuhan. Hal-hal besar akan terjadi ketika kita tersedia untuk dibenahi, ya. Jangan lupa tetap kita ketemu besok siang lagi. Tuhan kiranya tolong kita bersama-sama terus saling menopang. Doakan juga Mam supaya kita semua tetap bergandengan tangan. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang, Tuhan berkati kita semua. Tetap strong, tetap on fire. Haleluya.